Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai ayat 28. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi yang indah ini ya Tuhan, pagi yang Engkau karuniakan kepada kami, kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Memulai segala aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar dapat diisi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 28, firman Tuhan berbunyi demikian. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Ia pun pergi mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ia pun berkata, "Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang masih berkenan mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan satu tema, yaitu mengisi hati dengan hal positif. Mengisi hati dengan hal positif. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Bacaan kita pagi ini dari Injil Lukas pasal 11 merupakan suatu peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan. Peringatan yang disampaikan di sini yaitu ketika kita bertobat atau meninggalkan kehidupan lama kita, maka penting bagi kita untuk tidak membiarkan hati kita kosong, tetapi mesti diisi dengan hal-hal yang positif, seperti mengisi hati dengan segala sesuatu yang bisa memberi semangat, memberi damai dan sukacita dalam kehidupan kita, dan tentunya semuanya itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, bacaan kita pagi ini merupakan perumpamaan tentang kembalinya roh jahat. Roh jahat yang dimaksudkan di sini melambangkan dosa, sedangkan rumah melambangkan hati seseorang.
Tuhan Yesus menyatakan bahwa roh jahat bisa keluar dari diri seseorang, dan ketika ia keluar dari seseorang, ia akan mencari berbagai cara untuk bisa kembali ke hati orang itu. Nah, jika hati orang tersebut kosong atau tidak diisi dengan hal-hal yang benar atau positif, maka ia akan masuk kembali dan mengundang dosa yang lebih besar. Ibu, bapak, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam dunia ini selalu ada dua kuasa yang berjuang mempengaruhi hidup kita, yaitu kuasa kegelapan dan kuasa terang ilahi. Orang-orang yang selalu mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang positif dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, ia akan dapat bertahan melawan kuasa kegelapan manapun. Dia akan bertahan dalam setiap pencobaan-pencobaan. Orang yang hidup dalam terang Allah tidak akan pernah dapat dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Yohanes pasal 1 ayat 5 berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, jika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai sumber terang yang sesungguhnya dan memelihara firman-Nya dalam hidup kita, maka kitalah orang-orang yang berbahagia. Karena terang yang kita miliki tidak akan padam oleh badai apapun. Terang yang kita miliki adalah sumber terang yang sesungguhnya. Terang yang tidak akan padam sampai selama-lamanya. Untuk itu, ibu, bapak, saudara-saudari, marilah terus mengisi hati kita dengan hal-hal positif dan terus mengandalkan terang Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita melawan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan menolong kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami kembali mengangkat puji dan syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca pada pagi hari ini mengambil bagian dalam kehidupan kami dan kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, memberkati makanan obat-obatan yang dikonsumsi, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh pulih dan kembali melakukan aktivitas dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam masa tua. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, iman, pengharapan, sehingga mereka pun tetap merasakan sukacita dan tetap merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka memimpin bangsa dan negara kami ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, seluruh hidup dan kehidupan kami pada hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami dalam keluarga kami masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab kami, apapun yang kami usahakan dan rencanakan, Tuhan yang menolong kami untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.